苹果走了，特斯拉走了，可口可乐也走了。 Dalam 2 tahun terakhir, dari Apple hingga Microsoft, dari Lego hingga Mattel, semakin banyak raksasa internasional yang diam-diam mulai menarik diri dari pasar Tiongkok. Banyak penonton meninggalkan komentar, mengatakan bahwa bagus kalau merek asing keluar, agar merek lokal bisa bangkit. Tapi pernahkah kita berpikir, begitu perusahaan-perusahaan asing ini pergi, merek lokal bisa saja menaikkan harga karena kurangnya persaingan, bahkan bisa naik 2 kali lipat. Awal Mei tahun ini, raksasa pangan asal Amerika Serikat, ADM, mengumumkan akan menutup bisnis perdagangan domestiknya di Tiongkok. ADM adalah salah satu dari 4 pedagang besar pangan dunia dan telah beroperasi di Tiongkok selama bertahun-tahun. Kabar ini mengejutkan industri. Para pakar menilai ini bukan kejadian tunggal, melainkan dampak nyata dari perang dagang AS-Tiongkok yang kini mulai terlihat jelas. Saat ini, perang dagang antara AS dan Tiongkok semakin memanas. Perusahaan asing menghadapi tarif impor yang tinggi dan biaya operasional yang terus meningkat. Contohnya adalah Mattel, produsen boneka Barbie dan kartu Uno, yang mulai memindahkan produksi keluar dari Tiongkok dan menghentikan proyeksi laba tahunannya. Alasannya sederhana, tarif terlalu tinggi, dan ketidakpastian terlalu besar. Sementara itu, Lego telah menginvestasikan 1,3 miliar dolar AS untuk mendirikan pabrik baru di Vietnam guna melayani pasar Asia. Apple juga sedang memindahkan sebagian besar produksi iPhone untuk pasar Amerika Serikat ke India. Menurut data IDC, Apple diperkirakan mengirimkan lebih dari 200 juta unit iPhone tahun ini, sekitar 60 juta unit dijual ke AS, dan produksi untuk pasar ini akan sepenuhnya dipindahkan dari Tiongkok. Tak hanya perusahaan teknologi dan manufaktur, para pelaku e-commerce lintas negara asal AS juga menghadapi tekanan besar. Banyak penjual Amazon di Shenzhen mengaku bahwa beban logistik, tarif, dan biaya tenaga kerja membuat keuntungan dari pasar Amerika nyaris tidak bisa dipertahankan. Beberapa bahkan mempertimbangkan untuk mundur sepenuhnya. Menurut data Dewan Negara Tiongkok, nilai transaksi e-commerce lintas negara pada tahun 2023 mencapai 2,6 triliun yuan. Namun kini, industri ini menghadapi kekacauan struktur biaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, produsen besar seperti Toyota, Volkswagen, Honda, dan Nissan juga tengah menutup pabrik mereka di Tiongkok, dengan gelombang PHK yang cukup besar. Raksasa teknologi seperti Microsoft, Cisco, dan IBM pun telah mengurangi atau menarik diri dari operasional mereka di Tiongkok. Semua ini menunjukkan bahwa proses decoupling antara Tiongkok dan negara-negara asing sedang dipercepat. Para ahli memperingatkan bahwa jika Tiongkok terus bersitegang dengan Amerika Serikat, pasar internasional akan semakin menyempit, sementara dalam negeri akan dihadapkan pada kelebihan kapasitas produksi, penutupan pabrik, dan gelombang pengangguran. Hal ini dapat mengguncang perekonomian Tiongkok secara serius, bahkan berisiko memicu deflasi dan ketidakstabilan sosial. Lebih lanjut, semakin banyak perusahaan membagi rantai pasok global mereka ke dalam 3 zona utama. Pertama, pasar Amerika, yang produksinya dialihkan ke Meksiko dan negara-negara bertarif rendah lainnya. Kedua, pasar Tiongkok yang tetap dilayani dengan produksi lokal. Dan ketiga, pasar lainnya yang mengandalkan produksi dari negara-negara biaya rendah seperti Vietnam dan India. Artinya, Tiongkok bukan lagi satu-satunya pusat rantai pasok dunia. Di masa depan, Amerika Serikat akan terus menggunakan tarif untuk menekan perusahaan agar mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok. Pertanyaannya, mampukah Tiongkok mengandalkan permintaan domestik untuk menyerap kelebihan kapasitas ini? Para pakar mengatakan harapannya tidak besar. Persediaan rumah sulit dikurangi, ruang untuk proyek infrastruktur terbatas, Tiongkok sedang menghadapi tantangan ekonomi dan politik secara bersamaan. Yang perlu kita sadari adalah gelombang penarikan diri perusahaan ini bukan sekadar fenomena ekonomi. Ia berpotensi menjadi pemicu perubahan sosial dan politik yang besar di masa depan. Ini bukan sekadar penarikan diri, ini adalah transformasi struktural. Ini adalah perombakan tatanan industri global. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah siap menghadapi perubahan besar ini?